Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Wandanaini dengan NIM 2234964 akan mempresentasikan tugas pengantar informasi geospasial. Materi pertama yaitu konsep informasi geospasial, penggunaan informasi geospasial dan kapabilitas informasi geospasial. Konsep informasi geospasial. Pengertian konsep informasi geospasial. Konsep informasi geospasial melibatkan penggunaan sistem referensi koordinat dan proyeksi untuk menyimpan dan menggambarkan data geografis dengan akurasi yang tinggi. Sistem referensi koordinat memberikan kerangka kerja untuk menentukan posisi suatu objek di permukaan bumi. Sistem referensi koordinat dan proyeksi. Sistem referensi koordinat digunakan untuk menggambarkan posisi suatu objek dengan menggunakan koordinat geografis atau proyeksi yang mengubah permukaan bumi menjadi bidang datar. Proyeksi yang umum digunakan termasuk proyeksi Mercator, proyeksi Lambert, dan proyeksi Robinson. Selanjutnya, data spasial dan data atribut. Data spasial melibatkan informasi tentang lokasi, bentuk geometri, dan topologi dari objek geografis. Data atribut memberikan informasi tambahan tentang fitur-fitur geografis, seperti nama, klasifikasi, dan atribut lainnya. Integrasi data geospasial. Integrasi data geospasial melibatkan penggabungan data spasial dan data atribut dari berbagai sumber untuk membentuk satu dataset yang lebih lengkap dan berguna. Penggunaan informasi geospasial. Yang pertama, peta dan visualisasi. Informasi geospasial digunakan untuk membuat peta dan visualisasi yang membantu dalam memahami dan mengkomunikasikan informasi geografis dengan cara yang jelas dan efektif. Yang kedua, analisis dan pengambilan keputusan. Informasi geospasial digunakan untuk melakukan analisis spasial, seperti analisis jarak, analisis klaster, atau analisis kesesuaian lokasi, yang membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, pemetaan dan perencanaan kota. Informasi geospasial digunakan dalam pemetaan kota untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan perkotaan, mengelola infrastruktur kota, dan merencanakan penggunaan lahan yang efisien. Yang keempat, pemantauan lingkungan dan bencana alam. Informasi geospasial digunakan untuk pemantauan lingkungan seperti pemantauan deforestasi, perubahan tutupan lahan, dan polusi. Selain itu, juga digunakan dalam pemantauan bencana alam, seperti pemetaan wilayah rawan bencana, analisis risiko, dan perencanaan tanggap darurat. Yang kelima, navigasi dan transportasi. Informasi geospasial digunakan dalam sistem navigasi dan transportasi, seperti navigasi GPS, perencanaan rute, dan pemantauan kendaraan, dan pengelolaan lalu lintas. Contoh penggunaan informasi geospasial. Yang pertama, penggunaan informasi geospasial dalam industri pertanian. Informasi geospasial digunakan dalam pemetaan tanah, analisis kesesuaian lahan, pemantauan pertanian, manajemen irigasi, dan perencanaan pertanaman. Yang kedua, pemanfaatan informasi geospasial dalam pengelolaan sumber daya alam. Informasi geospasial digunakan dalam pemetaan hutan, pemantauan perubahan lahan, pengelolaan cadangan air, pemantauan keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang ketiga, penerapan informasi geospasial dalam pembangunan infrastruktur. Informasi geospasial digunakan dalam perencanaan, pemetaan, dan pengelolaan infrastruktur seperti jaringan pipa air, jaringan listrik, dan pembangunan kota. Kapabilitas informasi geospasial. Yang pertama, teknologi pengumpulan data geospasial. Teknologi seperti penginderaan jauh, survei pemetaan, dan sensor geografis digunakan untuk mengumpulkan data geospasial dengan akurasi yang tinggi. Yang kedua, pengolahan dan analisis data geospasial. Perangkat lunak dan algoritma analisis spasial digunakan untuk memproses dan menganalisis data geospasial dengan cara yang efisien. Yang ketiga, integrasi data dari sumber berbeda.
Kemampuan untuk mengintegrasikan data geospasial dari sumber yang berbeda menjadi penting dalam menyusun dataset yang komprehensif dan dapat diandalkan. Yang keempat, sistem informasi geografis dan aplikasinya. Sistem informasi geografis digunakan untuk mengorganisir, menyimpan, dan menganalisis data geospasial. SIG juga digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis lokasi seperti peta interaktif, sistem navigasi, dan aplikasi pemetaan khusus. Yang kelima, kompetensi profesional dalam informasi geospasial dibutuhkan keahlian khusus dalam pemahaman konsep informasi geospasial, penggunaan perangkat lunak SIG, dan analisis spasial untuk bekerja dengan efektif dalam domain informasi geospasial. Materi yang kedua dengan judul Sejarah dan Perkembangan Informasi Geospasial. Awal penggunaan informasi geospasial. Penggunaan awal informasi geospasial dalam peradaban kuno seperti peta Ptolemus yang dibuat pada abad kedua Masehi, yang menggambarkan dunia dalam bentuk bola dengan penggunaan sistem koordinat lintang dan bujur. Penjelajahan geografis oleh bangsa-bangsa seperti Fenisia, Yunani, dan Romawi yang mencatat informasi tentang geografi, perbatasan, dan fitur-fitur penting dari wilayah yang mereka eksplorasi. Penggunaan pengamatan bintang sebagai metode navigasi pada masa lampau, termasuk penggunaan bintang utara atau Polaris sebagai titik referensi dalam penentuan arah. Perkembangan penemuan teknologi. Perkembangan kompas sebagai alat navigasi pada abad ke-11 oleh orang Cina yang memungkinkan penentuan arah yang lebih akurat. Penemuan astrolabe pada abad kedua sebelum Masehi oleh bangsa Yunani yang digunakan untuk mengukur ketinggian benda langit dan menentukan posisi di permukaan bumi. Perkembangan instrumen pengukuran seperti teodolit pada abad ke-16 yang memungkinkan pengukuran sudut dengan akurasi yang lebih tinggi dalam pemetaan. Perkembangan sistem referensi koordinat. Perkembangan sistem referensi koordinat sebagai kerangka kerja untuk menentukan posisi suatu objek di permukaan bumi. Pada abad ke-18, penemuan datum atau acuan koordinat yang memungkinkan pemetaan yang lebih akurat dengan menggunakan titik-titik referensi yang tetap. Perkembangan sistem proyeksi yang mengubah permukaan bumi yang melengkung menjadi bidang datar, seperti proyeksi Mercator yang digunakan pada abad ke-16 untuk navigasi dan proyeksi Lambert yang digunakan pada abad ke-18 untuk pemetaan Eropa. Perkembangan teknologi penginderaan jauh. Penemuan fotografi oleh Joseph Nicephornius pada tahun 1826 membuka jalan bagi pengembangan pemetaan menggunakan citra fotografi. Penggunaan kamera udara pada awal abad ke-20 untuk pemetaan dari udara yang kemudian berkembang menjadi penginderaan jauh menggunakan pesawat terbang dan satelit. Perkembangan teknologi resolusi tinggi dan multispektral dalam penginderaan jauh memungkinkan pengambilan data yang lebih akurat dan detail tentang permukaan bumi. Perkembangan sistem informasi geografis atau SIG. Konsep sistem informasi geografis atau SIG muncul pada tahun 1960-an sebagai pendekatan terintegrasi dalam mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data geospasial. Perkembangan perangkat lunak SIG seperti ArcGIS, QGIS, dan Google Earth yang menyediakan alat untuk pengolahan, analisis, dan visualisasi data geospasial. Penerapan SIG dalam berbagai bidang, termasuk pemetaan, perencanaan kota, manajemen sumber daya alam, pemetaan lingkungan, dan pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi mobile dan WebGIS. Perkembangan teknologi mobile seperti ponsel pintar dan tablet telah memungkinkan akses mudah dan real-time ke informasi geospasial di lapangan. Penerapan WebGIS yang memungkinkan akses dan berbagi informasi geospasial melalui internet memungkinkan kolaborasi dan integrasi data lintas platform. Penggunaan aplikasi berbasis lokasi seperti Google Maps, Uber, dan Waze yang menggabungkan informasi geospasial dengan kebutuhan pengguna sehari-hari, seperti navigasi, transportasi, dan pencarian tempat. Materi ketiga dengan judul Penyelenggaraan Informasi Geospasial atau Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
Definisi dan tujuan simpul jaringan informasi geospasial. Definisi simpul jaringan informasi geospasial. Simpul jaringan informasi geospasial adalah titik atau entitas dalam infrastruktur informasi geospasial yang memiliki peran khusus dalam pengumpulan, pengelolaan, pengolahan, dan penyebaran data geospasial. Tujuan simpul jaringan informasi geospasial: memfasilitasi pertukaran data geospasial yang efisien antara berbagai pemangku kepentingan, memastikan kualitas data geospasial yang konsisten dan dapat dipercaya, memenuhi kebutuhan penggunaan informasi geospasial dengan menyediakan aksesibilitas yang mudah dan interoperabilitas data. Komponen simpul jaringan informasi geospasial. Metadata. Informasi yang mendeskripsikan data geospasial seperti deskripsi sumber data, tanggal pembuatan, kualitas data, dan atribut lainnya. Metadata membantu dalam pencarian, pemahaman, dan penilaian kualitas data geospasial. Data, representasi digital dari informasi geospasial termasuk peta, citra, titik koordinat, atribut, dan informasi terkait lainnya. Data geospasial harus disimpan, dikelola, dan diperbarui secara efisien untuk memastikan kualitas dan aksesibilitas yang baik. Infrastruktur teknis, sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk penyimpanan, pengelolaan, pengolahan, dan penyebaran data geospasial. Infrastruktur teknis mencakup server, jaringan, basis data, perangkat lunak SIG, dan aplikasi yang mendukung pengelolaan data geospasial. Fungsi simpul jaringan informasi geospasial. Yang pertama, penerimaan data. Menerima data geospasial dari berbagai sumber, termasuk institusi pemerintah, organisasi swasta, dan masyarakat. Data yang diterima harus diverifikasi, dinormalisasi, dan dimasukkan ke dalam basis data penyelenggaraan informasi geospasial. Yang kedua, penyimpanan dan manajemen data. Menyimpan data geospasial dengan pengaturan yang terstruktur, termasuk basis data, penyimpanan file, atau sistem penyimpanan berbasis cloud. Mengelola metadata terkait dengan data geospasial untuk memfasilitasi pencarian dan penggunaan yang efisien. Yang ketiga, integrasi dan interoperabilitas. Memastikan bahwa data geospasial dari berbagai sumber data diintegrasikan dan beroperasi bersama dengan baik. Mengadopsi standar dan protokol yang berstandarisasi untuk memastikan interoperabilitas antara sistem dan aplikasi yang berbeda. 4. Pengolahan dan analisis data. Melakukan pemrosesan dan analisis terhadap data geospasial untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Pengolahan data geospasial dapat melibatkan pemodelan spasial, analisis geostatistik, visualisasi, dan pemrosesan data yang lebih kompleks. Yang kelima, penyebaran data. Menyediakan aksesibilitas data geospasial kepada pengguna yang berwenang melalui berbagai saluran seperti layanan web, portal, atau API. Memastikan bahwa data yang disebarkan memiliki tingkat keamanan yang sesuai dan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna yang membutuhkannya. Standar dan protokol dalam simpul jaringan informasi geospasial. Yang pertama, standar metadata. Contoh, standar metadata termasuk ISO 19115 atau Metadata for Geographic Information dan FGDC atau Federal Geographic Data Committee atau Metadata Standards. Standar metadata memberikan format dan struktur yang konsisten untuk mendeskripsikan data geospasial. Yang kedua, standar format data. Standar format data geospasial seperti shapefile, GeoJSON, atau GeoTIFF mengatur struktur dan tata letak data yang memungkinkan kompatibilitas antara sistem dan aplikasi yang berbeda. 3. Protokol pertukaran data. Protokol seperti OGC atau Open Geospatial Consortium, Web Service atau WMS, WFS, WCS memungkinkan pertukaran data geospasial melalui internet dengan protokol yang terstandarisasi. Protokol ini memastikan interoperabilitas antara sistem dan aplikasi yang berbeda dengan pertukaran data geospasial.
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.